Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rasna, calon guru penggerak Angkatan 11 dari UPT SPF SMP Negeri 28 Makassar. Hari ini saya akan melakukan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Pak Ahmad SPD. Beliau adalah salah satu guru yang ada di sekolah ini dengan mata pelajaran PJOK. Baik Pak Ahmad, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah Bu Risna. Baik. Kita sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah Pak, baik ya. Semoga kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin. Dalam setiap aktivitas kita. Baik ya Pak Ahmad. Sebentar saya akan mengamati bagaimana jalan proses pembelajaran yang Pak Ahmad lakukan di kelas. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dilakukannya supervisi ini, yaitu adalah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, antara lain dengan memberikan masukan, bimbingan, dan pengembangan kemampuan Pak Ahmad sehingga kompetensi Pak Ahmad semakin meningkat dan dapat memberikan pembelajaran yang bermanfaat untuk murid-murid kita. Namun pertama-tama kita akan melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu sebagai bentuk persiapan agar Pak Ahmad lebih siap dan percaya diri dalam melakukan kegiatan mengajar di kelas. Begini Pak, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait kegiatan supervisi kita hari ini. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah materi apa yang Pak Ahmad akan ajarkan sebentar Pak di kelas? Untuk hari ini materi yang saya ajarkan Bu Haji yaitu terkait permainan bola voli melalui passing bawah dan passing atas. Baik ya Pak, jadi materi yang sebentar yang Bapak ajarkan kepada siswa-siswa itu adalah tentang materi bola voli, yaitu permainan passing atas dan passing bawah ya. Jadi tujuan pembelajaran dari yang akan dicapai sebentar Pak Ahmad apa? Adapun rencana saya tujuannya yaitu siswa mampu memahami dan mempraktekkan permainan bola voli melalui passing bawah dan passing atas. Iya Pak Ahmad, terima kasih. Jadi strategi tujuan pembelajaran yang akan dilakukan Pak Ahmad sebentar adalah itu siswa mampu memahami serta mempraktekkan ya permainan bola voli melalui passing atas dan passing bawah. Oke, terima kasih Pak. Jadi itulah tadi tujuan pembelajarannya Pak. Kemudian area pengembangan yang ingin Bapak capai di sini itu adalah apa? Area pengembangan saya yaitu saya melakukan pengembangan dengan metode atau teknik melakukannya itu dalam bentuk permainan Bu. Dalam bentuk permainan. Pada permainan bola voli melalui permainan passing bawah dengan passing atas. Oke. Jadi area pengembangannya yaitu yang ingin dicapai oleh Pak Ahmad adalah siswa mampu melakukan passing atas dan passing bawah dalam permainan bentuk bola voli ya. Nah, kemudian Pak, areanya sudah ya. Kemudian baik Pak, area pengembangan sudah. Kemudian kira-kira
dari pengembangan yang akan dicapai Pak Ahmad nantinya itu ya ada 2 atau 3 kah. Adakah yang secara spesifik yang ingin dikembangkan Pak Ahmad atau yang ingin saya amati? Oke, jadi yang pertama siswa mampu melakukan secara individu ya, tentang bagaimana cara melakukan passing bawah dan passing atas. Yang kedua, bagaimana siswa mampu berkolaborasi atau bekerja sama dalam melakukan passing bawah dan passing atas pada permainan bola voli. Oke Pak, jadi secara spesifiknya itu adalah kerjasama ya, Ya. kerjasama atau kolaborasi dalam permainan bola voli, dalam permainan bola voli, passing atas dan passing bawah. Nah, bagaimana dengan strategi yang disampaikan atau yang disiapkan ya, yang disiapkan dalam mencapai tujuan pembelajaran Bapak, baik itu metode pembelajaran maupun model yang akan Bapak gunakan. Jadi strategi pembelajaran yang saya lakukan yaitu berpusat pada siswa, ya. Kemudian metodenya yaitu teaching at the level, Ya. kemudian model pembelajarannya itu problem basic learning Bu, atau yang biasa dikenal teman-teman ini PBL. Iya. Oke Pak, jadi strategi pembelajaran adalah berpusat pada siswa ya. Kemudian menggunakan metode Tarel. Iya, Tarel. Tarel. Kemudian modelnya itu adalah problem based learning atau PBL ya. Oh ya Pak, jamnya Pak Ahmad kira-kira kapan dilaksanakan ini Pak? Hari Selasa Bu. Oh, Ya. hari Selasa. Iya. Hari Selasa. Iya, jamnya jam pertama ya. Oh, jam pertama ya Pak. Oke Pak. Dan terakhir Pak, apa harapan dari observasi yang kita lakukan nantinya? Jadi harapan saya siswa Ya. bisa terlibat aktif dan bisa berkolaborasi antara temannya, begitu Bu. Bagus sekali harapannya Pak. Semoga apa yang kita harapkan itu berjalan dengan baik. Ya Pak, saya pun berharap demikian. Semoga pembelajaran yang Pak Ahmad lakukan bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Amin. Jam pelajaran Pak Ahmad besok ya Pak. Besok, insyaallah. Jam pertama Iya. insya Allah. Iya Pak, nanti kita berjumpa di hari Selasa ya untuk mengadakan observasi kelas. Ya, siap Wajib. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Ahmad ya. Baiklah, itulah percakapan pra-observasi kami. Terima kasih dan sampai jumpa di kelas untuk proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kelas Bu. Oke Pak. Ya, selamat pagi. Oke. Oke deh. Bersedia. Siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Sabar. Ya.
Oke. Oke. Bagaimana hari ini kabarnya? Sehat? Ada yang tidak hadir? Ya, sebentar saya cek dulu kehadirannya. Kalau ada yang tidak hadir. Dengar namanya, Naya? Nyaut. Andika Saputra. Der. Cahya Salsabila. Dwi Armianti. Fatmawati. Ferdi Makmur. Fikram Jaya. Sakit ini Ferdi Makmur atau bagaimana? Kalpa ya? Hajriani. Muhammad Rizky Aditya. Muhammad Adam. Adil. Alifati. Sakit ya. Gali Putra. Muhammad Faiz. Muhammad Ridho. Mursalim. Nabila T. Nabila S. Nur Al-Fadila. Nur Alisa. Nur Alia. Nur Hafisa. Nurul Arfani. Rizka Aulia. Syahrul. Sakina. Siti Khadijah. Tri Nur Aprilia. Dah? Ya. Ya, alhamdulillah, karena hanya beberapa orang yang tidak sempat ikut hari ini, mari kita doakan sama-sama teman tak, semoga cepat sembuh yang sakit ya. Yang tidak hadir besok ada lagi. Ya. Oke, sebelum kita masuk di mata pelajaran kita hari ini, yaitu permainan bola voli melalui passing bawah dan passing atas. Kita sebagai generasi bangsa, jangan kita pernah lalai untuk menghormati para pahlawan kita yang telah mendahului kita. Sebagai rasa perwujudan penghormatan kita kepada mereka, mari kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Ya. Siapa yang bisa pimpin? Ya, oke. Nah, tunggu dulu, nah. Oke. Sebelumnya kita berdiri dulu, semua. Oke. Kami dulu ya, sama-sama. Oke, siap nih.
Satu tumbuh seribu. Anak Jaya Sakti. Aku di hari Oke, terima kasih nak. Luar biasa. Ya, semoga dengan lagu itu kembali menumbuhkan jiwa nasionalisme kita. Oke, sebelum kita masuk di pembelajaran, permainan bola voli sudah pernah kita pelajari mulai dari kelas 7, ya, kelas 8 sampai di kelas 9 ini. Ya. Masih ada enggak yang ingat tentang permainan bola voli? Apa? Coba. Ya, silakan. Coba berdiri. Nih. Yang selama ini mulai dari kelas 7 apa yang kita ingat tentang permainan bola voli? Permainan bola voli dapat diartikan sebagai cara memainkan bola dengan efisien dan efektif sesuai dengan peraturan permainan yang berlaku untuk mencapai suatu hasil yang optimal. Oke, terima kasih. Aplaus dulu untuk temannya. Coba satu lagi laki-laki. Ya, satu orang.
Silakan. Ya. Baik. Permainan bola voli adalah permainan yang dimainkan oleh dua tim yang beranggotakan masing-masing orang yang bertujuan untuk memasukkan bola ke penggaris lawan. Oke. Terima kasih. Jawaban yang sangat luar biasa. Aplaus dulu. Tuh, kita. Oke, terima kasih. Jadi hari ini kita kembali lagi belajar permainan bola voli melalui passing bawah dan passing atas. Nah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Peserta didik mampu menunjukkan, mampu memahami, mampu memperhatikan tentang permainan melalui passing bawah dan passing atas. Ya. Yang kedua, siswa mampu menganalisis fakta konsep melalui permainan bola voli tentang passing bawah dan passing atas. Yang ketiga, siswa mampu bekerja sama atau berkolaborasi dalam mempraktekkan permainan bola voli melalui passing bawah dan passing atas. Oke, sebelum saya lanjutkan materinya, ada beberapa hal yang ingin saya bagikan. Ini tes, ya, dijawab sesuai dengan kemampuannya masing-masing, ya. Oke. Jangan kita menyontek kerjasama dengan teman. Sesuai dengan pemahaman tak, ya. Oke. Coba bagikan, ya. Oke. Coba bagikan dulu. Oke. Sudah cukup? 3 orang. Oke. Oh, masih ada? Masih ada 1. Iya. Siapa lagi? Oh iya, ini. Oke. Tulis nama, ya, jangan lupa namanya, nah, ya. Ditulis namanya. Jadi anak-anakku sekalian, hari ini teorinya diharapkan, ya, kalian bisa mempraktekkan passing bawah dan passing atas. Apalagi yang kedua diharapkan? Diharapkan peserta didik mampu menjelaskan
Apalagi tentang permainan bola voli melalui passing atas dan passing bawah. Ya. Yang ketiga, siswa diharapkan mampu bergotong royong. Nah, sini. Waktu pengerjaan soalnya, karena itu kan bentuknya benar salah aja ya. Nah, jadi kita kasih waktu berapa menit pengerjaannya? 5 menit atau 10 menit? Nah, oke. Silahkan. Jangan lupa tulis namanya. Sudah? Sudah? Siapa yang sudah? Sudah? Oke. Sudah? Siapa yang sudah? Oke. Sudah? Nak? Sudah? Belum. Sudah? Oke, makasih. Makasih. Iya. Siapa lagi? Kalau sudah kasih naik tangannya ya. Sudah. Oke, sudah. Kenapa bersin aja? Nah, bersin maki. Kenapa kisah? Oh, enggak apa-apa. Ya. Oke, sudah semua? Nggak ada yang ketinggalan lagi jawabannya? Oke. Iya, oke. Saya periksa dulu ini jawabannya. Jadi setelah ini saya periksa, saya bagi kelompok sesuai dengan jawaban tak. Oke.
Oke. Nah. Laki-lakinya dulu. Saya bagi dulu laki-lakinya, nah. Karena rata-rata bagus jawabannya. Bisa semua main voli ya. Nah. Ini kelompok 1 ya. 2. 3. Masuk di 4 ya, Rido ya. Nah. Kemudian Gali masuk di sini lagi. 4 kelompok, kita bagi kelompok saja ya. Cukup ya. Oke, pas. Ya. Nah. Gali masuk di sini Gali. Ya. Oke. Mak, mesin pindah di sini. Jadi kita atur dulu. Mana? 1. Oh, kelompok 2 yang belum ada kursinya ya. Nah, ini kelompok 2. Coba bisa dulu teman. Masuk di kelompok 2. Kelompok berapa tadi? Yuk? Masuk di mana tadi? Kelompok 4.
Gali masuk ke sama Pikram di sini, sama Pikram. Kemudian sini. Ya, nanti sebentar baru kita alihkan kursinya. Nanti kalau sudah dibagi juga perempuan ya. Satu, mana teman umur Salim? Belum ada? Masuk di sini. Nah, oke. Jadi ingat kelompoknya nah. Kamu masuk ya sama-sama. Ini Ridho, ada minta mantak laki-laki? Belum ada? Masuk. Masuk. Deh. Berapa mi laki-laki? Cukup, sudah? Mana teman tak? Belum ada? Satu, ini mau di? Kemudian ya sebentar perempuannya dibagi, laki-laki dulu. Sudah? Ya cepat nak, sedikit. Kita masuk. Tiga, ada satu lebih laki-laki, tidak apa-apa ya. Pais di sini Pais, ya. Oke. Ada di mana ini? Mau masuk di mana? Di sini mau, sama Ki. Ya, oke. Cukup 3. Oke, 4 ya. 1, 2. Mana? Kelompok 3 tadi? Oh, Ridho. Oh ya, di situ 1 ya. Oke. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi ini 2, ya enggak apa-apa ya. Oke. Sekarang perempuannya. Kelompok 2 pindah ke di situ nah. Ya, duduk. Sama ini. Ya bisa. Ada langsungnya. Oke. Kelompok 1 mana? Ini ya kelompok 1. Mana kelompok 1? Masuk di sana nah. Alisa masuk di situ di Mursalim. Iya. Ya? Iya, ke sana juga ini. Mana ini? Nah, ini Cahaya. Kelompok 4. Arnianti kelompok masuk, bisa masuk. Ya. Kenapa? Yalip ya masuk. Oke. Ini kelompoknya? Ridho. Kita masuk di Pikram. Ya, masuk. Ya. Oke. Cepat nak. Oke. Ini kelompok 1. Pakai ini nak, supaya ini penandanya tuh supaya begini. Ada, oke? Dipasang. Ini ada. Jangan terlalu lama nak. Iya silakan. Oke. Oke, sudah dibantu kelompoknya masing-masing. Kelompok berapa tadi ini nak? 2. Oke, ada ini. Ada double tip, potong double tip, lem cepat nak, pasang di situ anumu, kelompokmu. Ini ada gunting, mengerti maksudnya? Begini naik, tuh supaya kelihatan ya. Oke. Ya begitu ya. Jadi ini berdiri, sisa dilem bagaimana? Bagusnya. Kelompok 3. Ini supaya bagus dilihat, ditempel begini nak, ya supaya kelihatan kelompoknya ya. Ada double tip, ada lakban di situ, dipercepat double tipnya, lakbannya nak. Ya oke. Ya cepat kerjasama. Bisa dipakai ini gunting, ada isolasi.
Sudah semua? Sudah beres belum? Sudah semua, Nak? Oke, kita lanjut ya. Nah, masing-masing kelompok ya mengisi sebentar ini sesuai video pembelajaran yang akan saya tayangkan sebentar ya. Setelah mengamati video tersebut, isi maki ini dari pertanyaan ini bisa dipaham? Bisa. Oke. Ini kelompok diisi ya. Oke. Coba perhatikan dulu materinya ya. Oke, ya. Halo, ya sebentar lagi itu nak. Nah. Oke, coba kita perhatikan. Sorry. Langunan. Untuk posisi awal dari pasien bawah, yang pertama, Saya ulangi dari awal ya. Sudah semua dipasang? halo semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang teknik dasar permainan bola voli, Ya. yaitu passing bawah dan juga passing atas. Jangan kemana-mana, simak terus videonya. Stay tune. Kita mulai dari passing bawah. Ya, enggak apa-apa. Posisi awal dari passing bawah, yang pertama, buka kaki kalian sedikit lebar dari bahu. Kemudian tepuk lutut kalian seperti kalian melakukan gerakan squat. Posisi badan lurus dan sedikit condong ke arah depan. Posisi tangan lurus di depan badan dengan tinggi kepala tangan berada di bawah perut. Pandangan kalian selalu menghadap ke arah yang bola. Selain posisi kaki saja, bisa juga dengan posisi Kasih sedikit kaki di supaya belakang. kelihatan. Untuk kepala kanan, lakukan kedua telapak tangan dengan salah satu telapak berada di atas. Kemudian kalian genggam dan posisi kedua jari sejajar. Silakan, Nak. Bisa juga dengan melakukan genggaman seperti ini. Tetapi Kita mau yang teman mau yang menulis, yang menjawab. mengganggu. Ya, tulis kena. Tidak disarankan juga hanya menempelkan kepala tanpa kaitan, karena beban bola dapat melepaskan genggaman dan mempengaruhi hasil masing kalian. Untuk pergerakan bola, pastikan posisi bola Kisasa. berada di bawah. Gantian kosasa, Nak. Sakit kisasa. Kita ambil alih sama Kian. Alih. Apabila berkenan pada kepala kanan, maka Langsung ke UKS, Nak. Ya, juga jangan di sini kita, Nak. Ya, oke. karena mengakibatkan bola tidak dapat menyentuh dengan sempurna. Selanjutnya adalah ayunan tangan. Pada saat memainkan tangan, posisi kedua tangan harus lurus sempurna hingga kedua sikunya mengunci. Kemudian, tinggi ayunan tangan tidak melebihi dari tinggi dada. Kalian juga diperbolehkan meluruskan kaki untuk memberikan dorongan tambahan pada lajunya bola. Jika kalian menepuk siku atau tinggi ayunan melebihi dari tinggi dada, maka bola yang dihasilkan akan menonjol ke belakang dan sulit untuk diarahkan. Terakhir, selalu perhatikan arah jatuh bola agar tepat pada posisi perkenaan tangan. Lakukan sedikit langkah penyesuaian agar posisi bola jatuh tepat di tangan. Jangan sampai seperti ini ya.
Passing atas biasa digunakan untuk menjangkau bola yang berada di atas kepala. Lebih sering juga digunakan oleh pemain dengan posisi sebagai crosser atau pengumpat. Untuk posisi awalnya, kalian berdiri tegak dengan lutut sedikit ditekuk. Kemudian, angkat kedua tangan ke atas dengan telapak tangan terbuka ke arah depan dan siku sedikit ditekuk. Pandangan kalian ke atas mengikuti arah jalannya bola. Pada saat pergerakan, posisi telapak tangan seperti pada video. Gunakan 3-4 jari untuk melakukan sentuhan terhadap bola. Supaya kelihatan. Menggunakan telapak tangan ya. Saat bola bersentuhan dengan jari-jari, dengan segera lakukan dorongan terhadap bola dengan cara meluruskan kedua tangan serta meluruskan kedua kaki. Dapat juga melakukan lompatan kecil agar laju bola lebih cepat dan jauh. Lakukan dorongan dengan sudut tepat 5 derajat agar bola dapat menembus secara sempurna. Lakukan langkah penyesuaian agar bola dapat jatuh tepat di tangan kalian. Lakukanlah latihan secara benar dan terus-menerus agar dapat dicapai hasil gerakan yang maksimal. Sekian video kali ini, terima kasih. See ya. Oke. Ya. Nama kelompok saja. Nama kelompok di situ nah. Nama kelompoknya. Oke. Oke. Oke, silakan diisi kolom tersebut. Setelah selesai mengisi, dari kelompok 1 sampai kelompok 4, coba diperhatikan, ya. Dari kelompok 1 bisa, kelompok 1 sampai 4 bisa memilih, sebentar sesuai dengan hasil jawabannya. Karena dari itu kita akan diskusikan dari jawaban kita, ya. Ya, jawab silakan. 5 menit jawabnya. Iya. Sasa tadi itu kurang sakit ya. Kurang enak badan. Jadi sebentar, siapa yang duluan mau diskusi? Kelompok 1 atau kelompok siapa? Siapa yang berani duluan diskusinya? Memulai diskusi. Kelompok 1, 2, 3, atau 4? Kelompok 1. Ya sudah, dijawab? Ya. Isi cepat, itu kuisnya. Butuh kertas ya untuk untuk bahan diskusinya sebentar. Bagaimana posisi diskusinya? Di sini diatur bangkunya atau bagaimana? Di atas ya?
Oke, sudah jawab? Kalau sudah, kita bisa mulai atur bangkunya. Sudah semua? Dijawab? Coba Adam minta tolong nak, kita ambil itu bangku. Simpan di sini, di depan. 2 orang atau semua di atas? 2 orang mau atau di atas? 2 orang atau semua di atas duduk? Ya? Semua ya? Oke, iya, sudah. Nah, cepat nak. Oke deh. Jadi hasil jawabanmu itu langsung kita paparkan di atas di contohnya ya. Kami dari kelompok 1 ya akan memaparkan hasil pengamatan kami dari video tersebut berdasarkan dengan pertanyaan ini ya. Okay. Boleh kita memilih satu passing saja. Taruhlah kelompok 1 memilih passing, passing atas. Itu yang dia paparkan nanti di kelompok lain. Jadi kelompok lain yang kurang dimengerti dari pemaparan yang dibawakan oleh kelompok 1 bisa bertanya melalui di kelompok 1. Oke? Sudah semua? Coba atur kembali bangkunya nak. Ya, oke. Sudah? Ya, kenapa, Nek? Sudah? Ya, boleh pakai buku biasa saja. Untuk anunya, isi diskusinya mana bahannya nanti, bahan diskusinya apa nak? Apa kita? Kelompok 3 tuh mengidentifikasi passing atas. Ya, itu. Kalau mau mengantisipasi, mengidentifikasi, passing atas. Passing atas atau passing bawah saja? Dua-duanya? Oh, satu. Oh, ya, oke. Ini apa? Passing. Oh, dia. Gabung. Oke. Kelompok ini passing, ya? Sini jawab passing atas. Oh ya, nggak apa-apa. Ya. Oke, sudah siap? Belum? Oke, lanjut nak. Sudah selesai? Oh ya, bisa pakai ini saja nak, nggak apa-apa di belakangnya saja ya. Nanti kalau tidak cukup, sudah ya. Ada jadi tulis anunya, bahannya mau, anu tak? Nggak ditulis, ditulis di sini di kertas. Yang bahannya ini bahan diskusi mah. Itu yang mau dijelaskan sebentar.
Oke, sudah? Sudah itu? Ah. Oke, nanti di sini di atas saja. Anu nih. Apa ya? Bu, kursimu dulu, Nak. Siapa lagi kursi? Ambil dulu kursi, Nak. Ya, kasih pindah dulu itu tasnya, Nak. Oke, Nabila. Sini, Nak. Oke, silakan bekerja. Ya. Ya, oke, cukup. Dua saja kursi, dua saja meja, yang lainnya pakai kursi saja ya. Sudah semua ditulis? Jawaban? Anu apa ini? Analisis konsep. Oh ya, ini bahan diskusimu ini sebentar ya. Nah, ya. Ini kan setelah ini kita rampung, ini kan kita pilih ya. Nah, dari hasil ini jawabannya kita mau memilih passing bawah, passing atas. Nah, ini yang kita paparkan sebentar di atas di kelompok tak. Oke. Nah, sama dengan sudah? Oke. Siapa yang duluan mau ke atas? Kelompok 1? Ya, oke, silakan kelompok 1 dulu. Karena kelompok 1 yang duluan. Ya, simpan jawabannya. Ya, mana 1? Atau 2 orang saja di atas ya. Sini. Ayo. Oke? Ya, cepat. Ya. Oke. Jadi kita memilih passing bawah saja ya. Oh, passing atas saja. Oke. Ya, oke. Langsung saja paparkan ya sesuai dengan bahan diskusi tak ya. Langsung saja kaitkan. Nah, ini taruhlah ini ya. Ini ya. Sesuai dengan hasil pengamatan kami, baik maka kami akan ya mendiskusikan, memilih tema passing bawah, ya, melalui dari soal tersebut. Ya, oke. Oke, sebelum kita memulai diskusinya, ini sudah siap kelompok 1 ya. Ini sebagai ketua kelompoknya, moderatornya, ya. Ini yang mencatat ketika ada pertanyaan yang dari kelompok kelompok 2, 3, dan 4 kalau ada yang kurang dimengerti. Jadi sebentar kita jelaskan dulu, paparkan dulu itu ya bahan yang kita diskusikan. Iya, kalau passing atas, itu passing atas dulu, mulai dari passing atas sampai ke bawah menurut kita, ya itu yang kita. Oke, sudah bisa dimulai. Yang lain, yang 3 orang ini tetap berkolaborasi bersama-sama menjawab, menyelesaikan pertanyaan yang diajukan oleh kelompok lain. Oke, sudah mulai. Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu akan membahas tentang passing atas. Jadi, apa sih itu passing atas? Jadi, passing atas itu adalah teknik dalam bola voli di mana pemain menggunakan tangan
untuk melempar bola ke rekan tim atau mengarahkannya ke area tertentu di lapangan. Selanjutnya ada tujuan passing atas. Ya, coba dengarkan dulu itu, nak. Ya, dengarkan itu. Ya, dengarkan dulu itu pemaparannya. Ya. Memberikan bola dengan akurasi yang tinggi kepada rekan tim. Selanjutnya menciptakan peluang serangan, memungkinkan rekan tim melakukan serangan yang efektif. Bisa? Ah, bisa dalam bentuk video kalau kita mau. Ya. Ketiga, ada langkah-langkah tipe passing atas. Pertama itu posisi tubuh, berdiri, dengan kaki sedepan bahu, terus lutut sedikit ikut, Mana nih materi tak? gerak badan seimbang. Yang kedua, ada posisi tangan. Iya, iya, iya. Tangan Keren. diletakkan di atas kepala dengan jari-jari terbuka dan jari berada di belakang bola. Pastikan posisi tangan berbentuk segitiga. Selanjutnya pada kontak dengan bola, serahkan bola into bagian atas tangan. Bukan telapak tangan, kontrol bola yang lembut. Selanjutnya gerakan pasti. Dorong bola yang lembut menggunakan tangan dan pergelangan tangan. Tanpa terlalu keras. Terakhir ikuti gerakan. Setelah melepaskan bola, ikuti gerakan dengan tangan dan tubuh ke arah target. Selanjutnya yang keempat, rugby dan latihan. Dan latihan individu dilakukan latihan passing atas secara berulang dengan bantuan indik atau latihan. Dan selanjutnya ada latihan berpasangan. Itu berlatih dengan rekan tim untuk meningkatkan akurasi dan koordinasi dalam muter bola. Dan selanjutnya yang kelima, ada kesalahan umum dan cara menghindarinya. Yang saya itu posisi tangan yang salah, pastikan jari-jari tangan terbuka dan posisi tangan dibentuk segitiga. Dan selanjutnya kontak yang terlalu keras atau terlalu lemah. Latih kontrol bola dengan sentuhan lembut untuk menghindari kesalahan. Dan keenam, aplikasi dalam permainan. Oke, sudah Pada cukup. situasi Belum? permainan, gunakan teknik ini saat menerima servis atau mengatur bola untuk serangan. Yang kedua, strategi tim. Diskusikan bagaimana tim pasif atas dapat digunakan dalam strategi tim untuk membangun serangan. Dan yang terakhir dan ketujuh, itu penutup. Pentingnya latihan. Tekankan bahwa penguasaan teknik passing atas membutuhkan latihan teratur dan konsentrasi. Oke, sudah. Sudah cukup ya. Bagus sekali pemaparannya. Oke, lanjutkan. Kalau belum ada yang dimengerti, bisa ditanyakan oleh kelompok lain. Sekian pemaparan kami. Ya. Ya, sekian dari kami. Cukup sekian dari kami tentang materi mengenai passing atas. Begitu ya. Setelah itu kita lempar ke kelompok lain. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Oke. Yang pemaparan passing atas dari kami. Atau ada yang silakan bisa bertanya. Oke, saya ambil dulu sebentar. Sebelum bertanya, mungkin hanya pertanyaannya satu kelompok satu saja ya. Jangan cukup dua, supaya semua bisa dapat giliran diskusi, tampil di atas ya. Karena kita dibatasi waktu. Oke, lanjut. Ya oke, silakan berdiri nah. Tulis namanya, temannya dengan pertanyaannya nak. Bagaimanakah cara melakukan passing atas yang benar dari potongan? Nah, tuh.
Ya. Bagaimana soalnya tadi? Mau langsung dijawab atau dikasih kesempatan bertanya dulu sama temannya? Bertanya dulu. Oke, silahkan lagi. Pertanyaan dari kelompok 3 tadi ya, kelompok 4. Ya, bagus sekali pertanyaan. Ya. Namanya dulu, nama tak dulu, sebut dulu nama tak nak. Oke. Apa yang harus diperhatikan saat melakukan persingatan dalam bola voli? Oke. Apa yang harus diperhatikan? Iya, silahkan bertanya ke Pak Mursalim. Baik, saya perwakilan dari kedua akan bertanya kepada Kang. Pertanyaannya yaitu apa sih manfaat passing atas bagi kesehatan? Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum. Iya. Oke. Bisa ki mundur-mundur sedikit kapan nak? Karena mau ki minta ika Pak dipraktekkan tadi, iya. Nah, mundur-mundur sedikit. Lagi nak, lagi sedikit. Cukup. Ya, oke, silakan. Lanjut. Baik, yang pertama itu saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimanakah cara melakukan passing atas yang benar? Bagaimana cara melakukan passing? Iya. Itu dengan cara memperhatikan langkah-langkah teknik passing atas. Itu ada, yang pertama itu ada posisi tubuh. Yang kedua ada posisi tangan. Yang ketiga ada kontak dengan bola. Yang keempat ada gerakan passing. Dan Mungkin diminta untuk memperagakannya ya. Oh, untuk dipraktekkan ya. Jadi prakteknya dikondisikan saja dengan ruangan ya. Mengingat karena ada juga di atas CD-nya, jangan sampai dikena ya. Yang penting sudah benar cara pelaksanaannya. Nah, sudah. Oke, silakan. Mau pakai yang ini atau yang mana? Polinya yang mana? Dipilih. Ini. Oke, silakan. Iya. ya, perhatikan baik cara passing atas. Iya. Itu harus dipastikan yang posisi tangan itu di posisi 3 dan misalkan berada di atas wajah kalian dan posisi kaki itu selebar bahu dan ada juga seperti ini agar menambahkan sedikit tenaga. Itu seperti cara praktiknya. Oke. Betul. Ya. Oke. Jadi seperti itu. Oke, bagaimana? Sudah bisa diterima? Oke. Aplaus dulu untuk kelompok 1. Luar biasa. Oke, lanjut. Pertanyaan dari kelompok? Pertanyaan kedua dari kelompok 4. Ridho, apa yang harus diperhatikan saat melakukan passing atas dalam permainan bola voli? Oke, ada yang bisa membantu temannya yang lain dari kelompok ini yang bisa menjawab? Coba. Nah, coba. Ya, coba dibantu jawab dulu temannya ini. Nah, bisa ya? Ya. Soalnya diulang, Salim. Jadi soalnya itu apa yang harus diperhatikan saat melakukan passing atas dalam permainan bola voli? Hah? Atau begini, ada lebih bagus. Ada dari kelompok lain yang bisa menjawab dari pertanyaan kelompok 4. Nah, coba. Apa yang harus diperhatikan saat melakukan passing atas dalam permainan bola voli? Apa yang perlu diperhatikan? Jadi nanti kita menyimpulkan dari beberapa pendapat, ya. Nah, oke.
Ada yang bisa menjawab dari kelompok lain? Iya, passing atas saja karena passing atas dia. Bahannya. Pertanyaannya Rido. Apa tadi pertanyaannya lagi diulang? Apa yang harus diperhatikan saat melakukan passing atas dalam permainan bola voli? Oke, siapa yang bisa? Bisa? Oke, ya perempuan dulu. Sebut namanya. Alisa. Dari kelompok 3. Tulis namanya dulu, nak. Setiap orang menjawab. Oke. Apa saja yang diperhatikan pada saat gerakan passing atas? Baik yang diperhatikan yaitu posisi tangan, Betul. posisi kaki, dan badan. Ada 3 ya? Ya, terus? Pada saat siap untuk datangnya bola, badan dan kaki harus siap dan Oke. Bagus. Bagus sekali jawabannya. Coba klik kelompok lain lagi, baru kamu bisa simpulkan. Nak. Mulai, ada lagi yang mau Ya, menambahkan tadi. menambahkan lagi? Baik, masih. Apa yang harus diperhatikan saat Baik, apa yang harus diperhatikan dalam gerakan passing atas? Ya. Yang pertama itu posisi badan, tangan, dan kaki. Posisinya itu harus bersedia untuk menangkap bola. Dan yang paling penting juga itu kita harus perhatikan datangnya bola. Apakah di kanan, di kiri, atau di belakang. Posisi tangan itu harus jari-jari dibuka seperti ini. Dan sampai jarinya itu terdempet. Karena itu bisa membahayakan bola jatuh ke muka kita. Baik, sekian jam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu untuk kedua kelompok tersebut. Coba kali simpulkan tadi jawabannya dari temannya 2 ini, baru kembalikan ke Rido. Ya. Jadi untuk kesimpulannya itu, untuk pertanyaan dari kedua kelompok ini sudah betul. Dan yang paling singkatnya itu jawabannya, itu yang pertama perlu diperhatikan langkah-langkah dan teknik dari passing atas. Dan yang pentingnya itu juga, yang kedua itu bagaimana cara mengatur strategi untuk tim kita. Jangan sampai kita salah mengatur strategi untuk tim kita, maka akan berdampak buruk bagi tim kita. Bagaimana? Sudah cukup? Bisa? Oke. Ya, aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, silakan ke kelompoknya, Nak. Ya, kembali ke kelompoknya dulu. Oke. Belum semua selesai dijawab. Sudah gitu? Iya, sudah. Oke, sudah. Oke. Nah, ya. Karena kita diwatasi waktu, ya, berarti untuk pertemuan hari ini, ya, kita bisa lanjutkan untuk pertemuan keduanya, ya, untuk dari kelompok lain untuk diskusi, ya, oke. Sebelum kita tutup, kita dulu ice breaking dulu, ya, ice breaking dulu, supaya lebih semangat lagi. Nah. Ya, tinggalkan dulu kelompoknya, berdiri dulu. Ya, berdiri dulu. Semua berdiri. Ya, kenapa, Nak? Oke. Oke. Ya. Baru kita bergerak dulu. Yang cepat. Ya, oke. Semua goyang. Ya. Oke. Kemana? Oh ya, oke. Ya, goyang. Oke.
Udah semangat. Asik. Lagi, lanjut. Oke, selesai ya. Kembali ke tempat, nak. Oke. Ya, kembali ya. Oke. Oke. Sebagai kesimpulan dari saya, dari hasil diskusi kita, ya, mengingat karena waktu kita sudah mau habis, ya, nanti minggu depan baru kita lanjutkan, ya, kesimpulan dari materi kita. Ya, jadi pengertian dari permainan bola voli adalah cabang olahraga yang dilibatkan oleh dua tim yang beranggotakan 6 pemain yang bertujuan untuk menyeberangkan bola melewati net ke area lawan. Passing, ya, passing adalah teknik dasar dalam permainan bola voli yang penting untuk mengontrol bola dan mengatur permainan. Yang ketiga, passing atas adalah passing yang dilakukan dengan menggunakan kedua tangan dan arahkan bola dengan presisi rekan tim. Passing bawah adalah passing yang digunakan untuk menerima bola yang datang dari arah atas dengan posisi tangan yang terkunci dengan menggunakan lengan bawah sebagai permukaan kontak. Oke. Selanjutnya. Nah, itu. Sebagai kesimpulan dari saya dan anak-anakku sekalian, jadi kedua teknik passing ini memiliki peran yang sangat krusial dalam permainan bola voli. Passing atas lebih sering digunakan untuk pengaturan bola dengan presisi. Sedangkan passing bawah berguna untuk menangani bola yang datang rendah atau dengan kecepatan tinggi. Keterampilan dalam kedua teknik ini sangat penting untuk meningkatkan koordinasi tim dan efektivitas permainan. Pelatihan yang konsisten dan teknik yang tepat akan membantu pemain menguasai kedua jenis passing tersebut. Jadi insya Allah minggu depan kita coba praktek di luar, ya, mengenai tentang passing bawah dan passing atas. Ya.
cukup sekian hari ini untuk pertemuannya. Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat, nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu untuk melakukan sebuah kegiatan, di mana kegiatan ini adalah percakapan pasca observasi bersama saya Ibu Rasna dan teman sejawat saya yaitu Pak Ahmad SPD, dan ditemani oleh pengajar praktik saya yaitu Pak Muhammad Agus SPD BR. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Pak Ahmad ya, kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana kita ketahui bahwa sebelum kita melaksanakan kegiatan observasi itu dan proses observasi di kelas selama 2 jam kemarin ya Pak, dalam materinya ya. Bagaimana perasaan Pak Ahmad setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas kemarin? Saya sebagai guru yang saya sangat kalau selesai melaksanakan kegiatan di kelas. Kenapa? Di samping kewajiban saya sudah terpenuhi sebagai guru, yang kedua juga siswa mampu menerima kehadiran saya di kelas mereka. Alhamdulillah saya pun melihat pembelajaran yang kemarin yang Bapak sampaikan di kelas itu sangat baik ya. Bagaimana Pak Ahmad menilai sendiri performa dalam kegiatan pembelajaran yang kemarin Pak? Kalau persoalan menilai dari saya pada saat pelaksanaan kegiatan, saya tidak bisa memastikan bahwa maksimal cara mengajar saya. Setiap saya jelaskan apa? Karena tidak ada yang bisa menilai kecuali anak-anak atau siswa-siswa saya yang ada di kelas. Hanya harapan saya ketika mengajar, memberikan umpan balik kepada anak-anakku, siswa ketika mereka sudah paham, itu salah satu bagian dari keberhasilan saya pada saat menyajikan materi. Jadi kalau untuk dibilang menilai diri sendiri bahwa cara mengajar saya itu sangat baik, itu tidak pasti. Ya, jelasnya kita harus selalu mempersiapkan diri ketika kita mau mengajar besoknya atau misalnya. Nah begini Pak, apa yang membuat Pak Ahmad menilai demikian? Maksudnya itu menilai bahwa Anda belum begitu maksimal. Kenapa saya bikin ini? Karena kadang kita seorang guru ketika berdiri di depan kelas, di depan anak-anak atau siswa itu terkadang masih ada beberapa hal yang seharusnya itu lebih detail kita sampaikan, jelaskan, padahal tidak tersampaikan, tidak diberikan kepada siswa tersebut, sehingga ada terkadang beberapa siswa yang masih kurang paham, tapi kadang-kadang juga siswa itu lebih banyak yang pahamnya dibanding yang tidak paham, sehingga saya
mengambil kesimpulan bahwa ternyata setiap saya belajar pasti perlu memotivasi diri sendiri belajar terus untuk meminimalisir kekurangan saya ketika saya ada di kelas. Baik Pak ya Pak, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Oke. Menurut pengamatan saya ya Pak, pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin waktu di kelas itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, di mana tujuan pembelajaran yang Pak Ahmad sampaikan pada saat kegiatan observasi itu adalah bagaimana seorang siswa ke depannya itu bisa memahami ya, dan bisa mempraktikkan permainan kapasitas yang terbawa dalam permainan bola voli. Nah, dan area pengembangannya pun Pak Ahmad sudah juga melaksanakannya, dan kemudian metode yang Bapak sudah sampaikan kemudian pembelajarannya yaitu pembelajaran PBL ya, PBL. Nah, sehingga murid-murid ini bisa menerima materi dengan baik dan mereka sangat antusias ya. Kemarin saya lihat itu. Bagaimana menurut Bapak tentang pendapat saya ini? Kalau saya mencermati kalau menurut saya itu sudah luar biasa ya. Ya, apa yang kita mulai dari saya. Yang jelasnya saya pribadi tidak bisa memberikan penilaian bahwa saya ini maksimal ya, ketika saya berada di ruang kelas untuk melaksanakan kursus pembelajaran. Baik Pak, selanjutnya kira-kira apakah ada kendala yang dihadapi Pak Ahmad dalam pembelajaran yang kemarin? Ya, tentu saja Bu, masih ada kekurangan yang saya alami ketika saya berada di kelas mengajar dan memberikan materi kepada siswa saya, terutama pada saat ada di kegiatan inti. Terkadang di kegiatan inti pada saat saya mengajar yang seharusnya di kegiatan inti di awal saya laksanakan berada kadang di bagian akhirnya. Nah, itu yang tidak bisa kadang saya strukturkan bagaimana di poin 1 ini seharusnya poin 1 ini dilaksanakan di poin 1. Tapi terkadang saya seharusnya di poin 2 saya laksanakan di poin 5 di kegiatan itu. Makanya terkadang saya selalu mengambil kesimpulan bahwa kita itu seorang guru jangan pernah berhenti mengoreksi diri sendiri, bagaimana selalu memberikan yang terbaik untuk siswa supaya siswa lebih termotivasi belajarnya di saat kita mengajar ke siswa kita. Jadi kendala yang Pak Ahmad tadi sampaikan tadi itu adalah di kegiatan inti ya, di mana terkadang melonjak ya, dan kegiatan inti yang pertama yang seharusnya kita lakukan melonjak ke Nah, dari kendala itu yang Pak Ahmad sampaikan tadi kira-kira apa rencana atau tindakan selanjutnya? Tentang proses pembelajaran ini tadi. Ya, tentang kendala yang tadi. Itu yang saya sudah sampaikan tadi bahwa kita sebagai guru jangan pernah berhenti, jangan pernah menganggap bahwa kita saat ini sudah hebat, ya, sudah kita dari yang jelasnya intinya jangan kita pernah berhenti mengevaluasi diri kita pada saat selesai mengevaluasi diri kita pada saat kita selesai mengajar di kelas. Kenapa? Karena kita sebagai guru selalu berharap kepada siswa kita semua harus paham. Tapi terkadang juga masih ada siswa yang kurang paham. Makanya kita selalu harus berpikir bagaimana
di setiap kita memberikan materi kepada siswa, diupayakan lebih bermakna lagi kegiatan tersebut, supaya siswa tidak ada lagi yang minimalisir istilahnya yang kurang banyak dan kurang paham. Baik Bapak, baik sekali ya Pak rencana yang disampaikan barusan bahwa setelah kita melakukan proses pembelajaran di depan murid itu kita tidak mesti harus berpuas diri, tetapi kita harus bagaimana mengintrospeksi diri atau merevisi lagi kembali apa yang harus kita perbaiki. Nah, lantas apa kira-kira yang Pak Ahmad yang bisa membantu dan kapan bisa dilaksanakan rencana perubahan tersebut? Setiap saat, setiap saya masuk di kelas mengajar di materi, apalagi kalau di materi yang masih sama, ya, saya selalu berpikir bagaimana memberikan pembelajaran pada siswa lebih bermakna, menarik dan menyenangkan, agar siswa di mana siswa bisa mereka tidak hari ini tidak menemukan apa yang mereka inginkan di kelas, di pertemuan berikutnya sudah bisa menemukan di mana tingkat menerima tingkat belajarnya itu, tingkat proses belajarnya itu dia sudah temukan, dia sudah bisa temukan, saya sudah bisa mengerti di sini titik. Terus yang bisa membantu Bapak dalam melakukan hal tersebut siapa? Rekan-rekan teman guru sejawat, ada dengan kepala sekolah, pengawas, terutama rekan sejawat. Ya. Luar biasa sekali Pak ya rencananya, semoga bisa terlaksana dengan segera dan bisa berjalan dengan baik. Dan saya menunggu kabar selanjutnya dari Pak Ahmad. Hasil observasi ini kita akan catat pada dalam forum supervisi ya akademis. Nanti sebentar akan ada yang sebagai penutup, Pak, kira-kira apa yang Pak Ahmad dapatkan dalam proses ini? Dalam proses pertama yang saya dapatkan tidak lain pertama pengalaman wawasan lebih lagi yang saya. Baik Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Agus sebagai pengajar praktik saya untuk menyampaikan kembali atau memberikan tanggapan dari jalannya proses kegiatan pasca observasi ini. Silakan. Baik, alhamdulillah saya melihat proses seperti ini berlangsung dengan sangat baik. Bagaimana Ibu Rasna menjadi coach yang baik, bisa menjadi pendengar yang baik, pendengar yang aktif. Bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu betul-betul menggali coaching, sehingga betul-betul bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki coaching. Terkait dengan rencana tidak lanjut itu juga muncul dari proses ini. Dan begitu juga di akhir, itu tidak semua proses coaching itu diakhiri dengan penyelamatan dan juga kesimpulan. Saya lihat tadi ini berjalan dengan sangat baik, dan yang perlu ditekankan lagi untuk di sesi berikutnya, penguatan di awal itu tentang penetapan tujuan dari percakapan, dan itu perlu hal menjadi utama, perlu ditekankan di awal apa menjadi tujuan percakapan kita, dan kita akan mencapai. Kita melakukan proses coaching terlalu 10 menit, 15 menit, itu harus ada target awal yang betul-betul terselesaikan dalam proses itu. Dan saya lihat tadi sudah baik, mungkin ke depan saran saya
penekanan di tujuan di awal. Untuk alur ceritanya berjalan dengan sangat baik, luar biasa senang. Mudah-mudahan proses pembelajaran ini itu bermanfaat untuk kita. Saya kira cukup berasna, saya kembalikan ke Baik, akhirnya saya menanyakan kompetisi akademik sudah selesai. Dari kegiatan kita observasi, kemudian observasi pembelajaran di kelas, dan untuk hari ini adalah kelasnya observasi ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak PT saya, Pak Muhammad Agus SPD, GN, dan rekan sejawat saya Pak Ahmad SPD. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.